Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni 2023. Tak hanya Mario, Shane Lucas Rotua juga diagendakan menjalani persidangan di hari yang sama. Terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni 2023. Mario memasuki ruang sidang utama sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Agenda persidangan berisi pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Seusai Mario, proses persidangan akan dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa Shane Lucas. Keduanya menjalani sidang atas kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Ayah korban Jonathan Latumahina turut hadir mengawal proses persidangan. Sejumlah anggota Banser pun ikut menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Kasus penganiayaan terhadap David Ozora, kepolisian telah menetapkan 3 tersangka. Pertama, Mario Dandi Satrio. Kedua, Shane Lucas Rotua. Dan ketiga adalah AG. Mario dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsider pasal 354 ayat 2 KUHP. Penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Yunto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan Shane Lucas dikenakan pasal 355 ayat 1 Yunto pasal 56 KUHP, subsider 354 ayat 1 Yunto 56 KUHP, subsider pasal 353 ayat 2 Yunto 56 KUHP, subsider pasal 351 ayat 2 Yunto 56 KUHP. AG dijerat pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 355 ayat 1 KUHP Yunto pasal 56 KUHP, subsider pasal 354 ayat 1 Yunto pasal 56, subsider pasal 353 ayat 2 Yunto pasal 56, subsider pasal 351 ayat 2 Yunto pasal 56 KUHP. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pihak keluarga hingga kuasa hukum David Ozora memastikan jaksa penuntut umum akan menyampaikan hal krusial yang belum terbuat dalam sidang perdana pada Selasa 6 Juni. Sejumlah saksi hingga bukti kondisi kesehatan David akan turut dihadirkan agar para pelaku menerima hukuman maksimal. Kuasa hukum David Ozora Melissa Anggraini menilai dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus penganiayaan yang menjerat terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas pada Selasa 6 Juni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah cukup baik. Namun di sisi lain menurutnya ada 2 hal krusial yang belum disampaikan jaksa penuntut umum. Satu diantaranya terkait komunikasi Mario Dandi terhadap David dengan mengancam untuk melakukan penembakan. Kami melihat juga dalam gambaran yang dikemukakan dalam dakwaan ini masih menyampaikan hal-hal terkait keterangan sepihak ya dari pelaku lagi terkait persetubuhan, pelecehan. Sementara ini sudah secara jelas diperiksa dan dibuktikan, bahkan sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri ini juga bahwa tidak ada hal-hal demikian. Dalam kesempatan yang sama, ayah korban Jonathan Latumahina menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawalan selama proses persidangan dan memastikan para pelaku dijatuhi hukuman maksimal. Adakah? Ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri. Hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari David. Itu yang motorik. Sedangkan yang kognitif, anak saya sampai saat ini belum tahu warna, nggak bisa bedain ini warna apa, warna merah, biru, hitam. Kemudian yang motorik juga sampai detik ini anak saya belum bisa mandi sendiri. Jonathan menyebut kondisi buruk David yang tak kunjung pulih tersebut akan dibuktikan dengan menghadirkan langsung penjelasan dari dokter yang menangani. Kemudian bukti fisioterapis David hingga bukti psikologis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sidang kasus penganiayaan diagendakan dimulai kembali pada hari Selasa dan Kamis pekan depan dengan menghadirkan 5 orang saksi yang merupakan keluarga korban hingga saksi di TKP. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.